Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wahyanto Putra. Saya seorang mahasiswa Universitas Bilfat Lamongan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas dan peran seorang guru. Penasaran? Langsung saja check this out. Guru, salah satu peran yang sangat vital di era saat ini. Misalnya saja seorang dokter, seorang insinyur atau bahkan seorang presiden. Dulunya mereka juga mengemban pendidikan yang notabene ada peran penting seorang guru di situ. Kemudian dalam bahasa Jawa, guru itu diartikan sebagai seseorang yang digugu dan ditiru. Digugu maksudnya guru tersebut sangat dihormati, kemudian ditiru. Ditiru ini maksudnya adalah seorang guru bisa dijadikan sebagai panutan, baik dari sifatnya maupun perilakunya. Untuk penjelasan dari pengertian guru tersebut, mari kita simak video berikut ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru. Jadi, apa sih definisi guru tersebut? Nah, guru merupakan seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Nah, dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Itulah penjelasan dari pengertian seorang guru. Kemudian teman-teman pasti bertanya, apa sih tugas dan peran dari seorang guru? Sehingga profesi guru itu sangat penting di era saat ini. Berikut video penjelasannya. Tugas dan peran seorang guru. Yang pertama yaitu tugas seorang guru. Guru memiliki berbagai tugas penting yang dapat mempengaruhi ilmu yang didapatkan oleh murid-murid yang diajarnya. Ada beberapa tugas penting seorang guru yaitu yang pertama, mengajar. Tugas pertama seorang guru adalah mengajar. Karena guru merupakan seseorang yang berjasa sebagai seorang pengajar. Tugas mengajar yang dilakukan seorang guru adalah untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Yang kedua, yaitu mendidik. Tugas kedua seorang guru adalah untuk mendidik, yang berbeda dengan mengajar. Mengajar berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru ke murid, sedangkan mendidik lebih berhubungan erat dengan sikap dan tingkah laku murid. Yang ketiga, yaitu melatih keterampilan. Melatih keterampilan murid dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya juga menjadi tugas dari seorang guru. Selain memiliki ilmu pengetahuan, manusia juga harus menguasai berbagai keterampilan untuk melakukan berbagai hal. Dan yang keempat yaitu membimbing dan mengarahkan. Murid terkadang kebingungan dalam menghadapi beberapa hal, misalnya seperti kebingungan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika guru menghadapi murid yang kebingungan seperti ini, maka sudah menjadi tugas guru untuk membimbing dan mengarahkan murid agar bisa memilih pilihan yang tepat bagi diri mereka. Yang kedua yaitu peran seorang guru di sekolah. Guru di sekolah tidak hanya memiliki tugas kepada para muridnya. Keberadaan guru di sekolah juga memiliki peran penting untuk murid-muridnya. Oke, ada beberapa peran guru di sekolah. Yang pertama, sebagai motivator. Peran guru di sekolah yang pertama yaitu menjadi sebagai motivator. Peran guru adalah untuk memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Motivasi yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya dapat memberikan dampak atau efek yang besar bagi kehidupan para murid. Yang kedua yaitu sebagai organisator. Peran guru di sekolah yang kedua adalah sebagai organisator, yaitu untuk bisa menciptakan proses belajar mengajar yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu sebagai demonstrator. Guru di sekolah juga harus berperan sebagai demonstrator atau seseorang yang dapat memperagakan dan mempertunjukkan sesuatu. Maksud dari memperagakan atau menunjukkan sesuatu ini adalah guru dapat menunjukkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah agar murid-muridnya mendapatkan ilmu. Maka dari itu,
Setiap guru harus menguasai materi dan bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada para murid. Yang keempat, yaitu sebagai fasilitator. Pembelajaran yang nyaman di kelas tidak hanya dipengaruhi oleh suasana kelasnya saja, tapi juga berbagai fasilitas belajar yang tersedia. Peran guru sebagai seorang fasilitator adalah untuk menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kemudahan para murid untuk belajar. Yang kelima yaitu sebagai pengelola kelas. Selama pembelajaran di sekolah berlangsung, murid-murid belajar bersama di dalam kelas. Inilah sebabnya suasana kelas harus kondusif dan mendukung agar tercipta suasana yang nyaman untuk belajar. Yang keenam, sebagai mediator. Peran guru sebagai mediator memiliki dua arti, yaitu sebagai penengah dan sebagai penyedia bagi murid-muridnya. Yang ketujuh, sebagai inspirator. Kemampuan dan keinginan belajar murid juga dipengaruhi oleh inspirasi yang didapatkan atau dilihatnya. Dalam hal ini, peran guru di sekolah sebagai inspirator bisa menginspirasi para murid. Yang ke-8 yaitu sebagai informator. Peran guru di sekolah yang berikutnya adalah sebagai informator. Sebagai informator yang dimaksudkan bukan hanya memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan saja, namun guru juga diharapkan bisa menjadi informator dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sekolah atau kegiatan akademis. Dan yang ke-9 yaitu sebagai evaluator. Guru di sekolah juga berperan sebagai evaluator pada periode-periode tertentu pendidikan murid. Maka akan dilakukan evaluasi atau apa yang dimengerti atau dipahami oleh murid dari hal yang sudah diajarkan guru. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara pemberian pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau ujian-ujian yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Melalui evaluasi yang dilakukan itu, maka guru bisa menilai apakah para murid sudah memahami dan menguasai materi yang diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari rekan-rekan kami mengenai pengertian dari seorang guru, juga tugas dan peran dari seorang guru tersebut. Kami harapkan untuk kedepannya seorang guru punya kualitas untuk mencerdaskan pemuda-pemuda bangsa sehingga membawa Indonesia lebih maju ke depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.